Matriks adalah salah satu materi yang bisa muncul di matematika saintek, baik UTBK SBMPTN, UM-UGM maupun SIMA UI, dan dia juga berpotensi muncul di matematika dasar UM-UGM maupun SIMA UI, teman-teman. Termasuk ini juga ada kemungkinan muncul di TPS kuantitatif. Dan ini adalah soal tentang matriks yang kedua ya pada video One Day One Soal. Video yang pertama, matriks yang pertama ada di edisi ke-8. Nah, teman-teman mungkin perlu lihat di sana karena di edisi ke-8 itu saya membagikan soal dari UM-UGM yang tidak bisa dikerjakan pakai cara biasa, teman-teman. Kalau teman-teman kerjakan pakai cara yang biasa dikerjakan di sekolah, nggak akan ketemu. Nah, itu ternyata dikerjakan pakai kombinasi linear. Nah, teman-teman mungkin perlu lihat di sana ya. Oke, matriks yang kita bahas sekarang adalah dari SBMPTN tahun 2014. Dan untuk teman-teman berlatih dari SBMPTN tahun 2016. Tetapi sebelumnya kita kerjakan terlebih dahulu soal latihan dari video kemarin, yaitu edisi 74 ya. Yang ini, SNMPTN tahun 2008 tentang persamaan garis yang menyinggung kurva, teman-teman. Oke, kita kerjakan. Garis G, nah, garis itu persamaannya Y sama dengan MX tambah C atau AX tambah B, terserah teman-teman ya. Melalui titik, melalui teman-teman. Kurva apapun termasuk garis, kalau melalui titik, substitusi. Nah, titiknya kita substitusi. Berarti X-nya 0, Y-nya adalah 1. Y 1, M kali 0 tambah C. Ketemu C-nya, teman-teman. Oh, kalau gitu garis G-nya itu persamaannya adalah Y sama dengan MX tambah 1. Selanjutnya, garis G itu ternyata menyinggung parabola. Titik singgung itu dicari dengan substitusi. Kita substitusi, yaitu Y1 sama dengan Y2. Nah, ini adalah untuk mencari titik singgung maupun titik potong, teman-teman ya. Itu caranya disubstitusi. Oke, Y1-nya yang bersinggungan, teman-teman ya, yaitu garis sama parabolanya. Y1-nya kita anggap ini. Berarti MX tambah 1. Dan Y2-nya adalah parabolanya. 4X negatif X kuadrat. Kita jadikan satu ruas, positif MX negatif 4X atau positif M negatif 4X ya. Positif 1 sama dengan 0. Jadilah persamaan kuadrat. X-nya mungkin ada 2. X yang pertama dan X yang kedua. Nah, itu tergantung kurvanya, teman-teman. Kalau dia parabola dan garis itu berpotongan, itu artinya X-nya ada 2 yang berbeda. X persamaan kuadrat punya 2 akar yang berbeda, itu syaratnya dia lebih dari 0. Kalau dia bersinggungan seperti ini berarti, nah itu artinya 2 titik ini berimpit. Nah, di sini. Itu artinya X1 dan X2-nya sama. Artinya titiknya tuh hanya 1. Persamaan kuadrat punya 1 akar doang, itu D-nya sama dengan 0. Dan satu lagi mungkin seperti ini. Nah, itu berarti tidak memotong dan tidak menyinggung. Artinya tidak ada X yang memenuhi persamaan kuadrat. Tidak ada X atau akarnya tidak real, itu adalah D kurang D0. Syaratnya itu. Dan soal kita ini bersinggungan ya. Berarti yang ini D sama dengan 0. D itu B kuadrat negatif 4AC ya rumusnya ya. Nah, gini teman-teman. Kita cari A-nya. A-nya ini 1. Ini B, ini C ya. B kuadrat negatif 4AC. Ini sama dengan 0. Kita proses. Kita hilangkan kuadratnya atau di akar ya berarti ya. Plus minus 2. Berarti ketemu M-nya 4 plus minus 2. Artinya ada 2 kemungkinan. Mungkin tambah 2, mungkin kurang 2 ya. 4 tambah 2, 6. 4 kurang 2 itu 2.
Nah, M-nya ada 2 kemungkinan. Dan di sini semuanya ada, teman-teman. Tetapi yang menyebabkan dia di kuadran pertama itu mungkin salah satu aja. Nah, kata soal kan, titik singgunya ada di kuadran pertama. Yang ini saya hapus dulu ya. Di kuadran pertama, diagram kartesius itu seperti ini, teman-teman. Kuadran pertama itu artinya di sini. Setiap X di sini, di titik apapun di situ ya, X, Y, maka jelas X-nya positif dan Y-nya positif. Beda kalau kuadran 2, misalnya di sini. X, Y di sini, jelas karena dia di kirinya sumbu Y, X-nya itu negatif, tapi Y-nya positif ya. Jadi, agar letaknya di kuadran pertama, baik X maupun Y harus positif semuanya, teman-teman. Nah, kita harus cek kalau M-nya 6, bagaimana? Kalau M-nya 2, bagaimana? Bagaimana nilai X-nya? Nah, dari persamaan kuadrat ini, M-nya kita masukkan ke sana. Misalnya kita ambil M-nya 6 deh. Atau M-nya 2 terserah teman-teman ya, mana yang mau diperiksa terlebih dahulu. M-nya ganti 6, jadinya itu X kuadrat. Ini ya teman-teman ya. X kuadrat ditambah 6 dikurang 4 itu 2. 2X tambah 1 sama dengan 0. Kita faktorkan. Nah, ini kan sama dengan X plus 1 kuadrat. Ya kan? Berarti X tambah 1 sama dengan 0 atau X-nya negatif 1. Nah, perhatikan ternyata X-nya itu negatif. Padahal kalau dia di kuadran pertama itu harus positif. Berarti tidak mungkin yang 6. Oh, ini salah. Pasti yang 2 jawabannya. Yang B, teman-teman ya. Atau kalau mau lebih yakin, silakan teman-teman cek untuk yang M-nya 2, benar nggak X-nya itu positif. Masukkan ke sini. Difaktorkan nanti ketemu X-nya. Kemudian kalau X-nya ketemu, misalnya benar positif, harus dicek Y-nya. Y-nya masukkan kemana? Nah, ke sini boleh teman-teman. Ya. Kan M-nya 2, X-nya yang ketemu tadi berapa gitu. Silakan dicek ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita kerjakan yang tentang matriks. Nah, ini ada perkalian matriks ya. Ingat teman-teman ya, perkalian matriks itu matriks yang kiri itu selalu baris, yang kanan kolom. Hasil kalinya ini ya. Pertanyaan soal, baris-baris dari A dikali kolom ini hasilnya berapa? Kita akan kerjakan pakai 2 cara. Cara pertama, cara biasa terlebih dahulu ya. Dan cara kedua nanti kita coba pakai kombinasi linear ya. Cara pertama, baris-baris dari A dikali kolom 1, 0 hasilnya ini. Dan baris-baris dari A dikali kolom negatif 1, 2 hasilnya kolom negatif 5, negatif 6. Itu bisa kita jadikan satu. Baris-baris dari A dikali kolom 1, 0 hasilnya kolom 2, 4. Dan jika dikali kolom negatif 1, 2 hasilnya kolom negatif 5, negatif 6. Jadikan satu seperti ini. Selanjutnya A ini bisa kita cari. Kita ingat lagi rumusnya. Jika A dikali B itu hasilnya C, maka matriks A adalah B perkalian ya, kalau pindah jadi inverse. Dan posisinya ngaruh teman-teman. Karena B ini letaknya di kanan, ini A yang kiri ya. B di kanan, kalau pindah nanti harus di kanan. Tidak boleh sebelah kiri ya. Artinya C yang kiri, B-nya di kanan, karena pindah jadi inverse. Nah, berarti kita mungkin perlu tahu rumus inverse. Kita ingat lagi. Jika P itu matriks A, B, C, D, maka P inverse adalah 1 per determinannya. A kali D, negatif B kali C ya. Ini kurang sana ya teman-teman ya. Dikali adjoin, yaitu A dan D ini tukar posisi. B dan C tidak ditukar, tapi dikali negatif. Nah, gini. Nah, sekarang kita cari A ya. Sama dengan, berarti ini pindah ke ruas kanan, jadi inverse, posisinya nanti harus di kanan. Artinya ini yang kiri. Nah, ini
jadi inverse ya. Langsung kita cari inverse-nya, 1 per determinannya 2 dikurang 0, 2 ya. Terus tukar posisi 1 sama 2. Ini tidak ditukar tapi dikali negatif. Berarti jadi 1, negatif 0 itu ya sama aja dengan 0 ya. Dah kita proses, ini saya hapus dulu ya. Setengahnya bisa maju ke depan. Kalau bilangan sembarang ya teman-teman ya, bisa ke depan, bisa ke belakang. Tapi kalau matik nggak boleh dibolak-balik ya. Perkalian matik jangan lupa yang kiri itu selalu baris, yang kanan kolom. Kita kalikan atas, kalau ini bawah ya. Atas kali kiri, hasilnya nanti atas kiri di sini teman-teman. Nah, kita kaliin. 2 kali 2, 4. Negatif 5 kali 0 itu 0. 4 sama 0. Dijumlah berarti 4 ya. Selanjutnya ini atas, ini berarti kanan. Atas kanan tuh di sini. 2 kali 1 itu 2, negatif 5 kali 1 itu negatif 5. 2 sama negatif 5 dijumlah, negatif 3. Selanjutnya ini bawah kiri di sini ya. 4 kali 2, 8, negatif 6 kali 0 itu 0. 8 sama 0 dijumlah, 8 ya. Bawah kanan, 4 kali 1, 4, negatif 6 kali 1, negatif 6. 4 sama negatif 6 itu negatif 2. Dah, selanjutnya bisa kita bagi 2, tapi nanti jadi pecahan ya. Kalau gitu seperti ini aja, nggak usah kita bagi 2. Kita langsung ke pertanyaan soal, yaitu A dikali matriks 2, negatif 5, 0, 6. A-nya udah ketemu ini, nah, kita ganti itu teman-teman. Dikali yang ini ya. Jangan lupa perkalian matriks, yang kiri selalu baris, yang kanan itu kolom. Kita kalikan, setengahnya tetap. Atas kiri ya. Berarti hasilnya nanti atas kiri di sini ya. 4 kali 2, 8, negatif 3 kali 0 itu 0. 8 sama 0 dijumlah berarti 8. Atas berarti ini yang kanan, atas kanan di sini. 4 kali negatif 5, negatif 20, negatif 3 kali 6, negatif 18, negatif 20, negatif 18, negatif 38 ya. Yang atas sudah selesai. Sekarang yang bawah dengan yang kiri terlebih dahulu. Bawah kiri di sini hasilnya 8 kali 2, 8, tadi bawah kiri teman-teman ya. 8 kali 2, 16, negatif 2 kali 0 itu 0. 16 sama 0 berarti positif 16. Berikutnya bawah kanan, berarti di sini hasilnya. 8 dikali negatif 5, negatif 40. Negatif 2 dikali 6, negatif 12. Negatif 52 ya. Dah, selanjutnya kita bagi 2. 4, negatif 19. 8, negatif 26. Ada nggak teman-teman? Ya, yang E ya. Sekarang kita coba pakai cara kedua, kombinasi linear tadi ya. Cara yang kedua, kombinasi linear teman-teman ya. Kita lihat pertanyaan terlebih dahulu. Ini baris-baris dari A dikali kolom 2, 0. Perhatikan kita punya baris-baris dari A dikali kolom 1, 0. Lihat teman-teman, 2, 0 berasal dari 1, 0 ini dikali 2. Kalau gitu hasilnya pasti kali 2 juga. Berarti 4, 8 ya. Oh, berarti baris-baris dari A dikali kolom 2, 0 hasilnya 4, 8. Nah, di sini. Dan itu ada di A, D, sama E ya. Selanjutnya baris-baris dari A
kita kali dengan kolom negatif 56. Tapi bagaimana membentuk negatif 56 dari 10 sama negatif 12? Nah, kan agak susah nih. Beda seperti 20 dari 10 kan tinggal kali 2. Negatif 56 kan agak sulit ya. Nah, ini mungkin perlu pakai kombinasi linear. Yaitu caranya kita cari negatif 56 adalah kombinasi linear dari 10 sama negatif 12. Ini sama ini. Dengan pengalinya misalnya A di sini B. Nah, seperti ini namanya kombinasi linear, teman-teman. Kita proses. Baris pertama negatif 5 sama dengan berarti A negatif B. Dan baris kedua 6 sama dengan 0 positif 2B. Berarti 2B. Oh, ketemu B-nya 3. Masukkan ke sini. A dikurang 3. Ketemulah A-nya, teman-teman. Negatif 2. Ada ketemu, B-nya ketemu ya. Akibatnya negatif 56 ini ketemu, teman-teman. Yaitu segini. Nah, itu negatif 56 ya. Berarti yang kita cari A dikali kolom negatif 56. Yang ini, baris-baris dari A dikali kolom negatif 56 ya. Sama dengan negatif 56-nya diubah. Nah, ini tadi. Nah, diubah. Yaitu dengan A-nya itu negatif 2 kali kolom 1, 0. Ditambah B atau 3 kali kolom negatif 1, 2. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya sifat distributif perkalian. Nah, gitu teman-teman. Sama dengan A dikali negatif 2, 1, 0. Negatif 2 karena bilangan dia bisa maju ke depan. Berarti ini 1, 0. Tambah A dikali 3 atau 3-nya ke depan ya. Kali kolom negatif 1, 2. Negatif 2. Perhatikan kita sudah punya kolom, kita punya hasil A dikali kolom 1, 0. Nah, ini. Yaitu kolom 2, 4. Ditambah 3 dikali A kali kolom negatif 1, 2. Nah, ini. Negatif 5, negatif 6 ya. Nah, gini. Dah, kita proses. Negatif 4, negatif 15. Dijumlah. Negatif 19 ya. Negatif 8, negatif 18. Negatif 26 ya. Nah, inilah dia jawabannya. Berarti A dikali kolom negatif 56 tuh hasilnya ini. Baris-baris dari A kali kolom negatif 56 hasilnya negatif 19, negatif 26. Berarti inilah dia jawabannya, teman-teman. Sama dengan yang E. Ini ada negatifnya ya di sini ya. Nah, ini. Oke, sepertinya enak cara pertama ya. Hanya beberapa soal kan ada yang tidak bisa dikerjakan pakai cara pertama. Mungkin perlu kombinasi linear. Jadi teman-teman mungkin perlu berlatih ya. Dan contoh lainnya itu sudah ada di video One Day One soal edisi ke-8. Lihat lagi di sana teman-teman ya. Sekarang silakan teman-teman latih dari SBMPTN tahun 2016 ini tentang matriks. Pokoknya dicoba dulu teman-teman. Pembahasannya akan saya bagikan di video yang akan datang, edisi 76, supaya teman-teman bisa mengkoreksi hasil kerjaan teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan manfaat. Bagikan ke sebanyak mungkin orang ya teman-teman ya. Siapa tahu mereka memerlukan video ini. Terima kasih.